Selamat bertemu kembali para PNS dan adik-adik calon pegawai negeri sipil. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya melanjutkan bagian 1 yang sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan rancangan aktualisasi. Dan pada bagian 2 ini saya khusus akan menjelaskan uraian tugas dan identifikasi isu. Ada 2 hal yang perlu kita mantapkan pada penyusunan rancangan aktualisasi itu. A adalah uraian tugas dan identifikasi isu serta penetapannya. Kemudian mengisi matrik berkolom 7 atau format alat bantu rancangan aktualisasi yang akan saya jelaskan secara lengkap. Yang pertama harus dipahami dan dikenali adalah uraian tugas. Uraian tugas ini berdasarkan dasar hukum yang jelas, misalnya keputusan kementerian, keputusan kepala daerah atau keputusan kepala UPD dari SK 80% tugas tambahan atau inisiatif sendiri. Uraian tugas ini hendaknya disebutkan semua, jangan hanya beberapa ya. Nanti pada saat pemilihan barulah dipilih beberapa yang betul-betul memenuhi apa yang disebutkan di dalam kotak berikut ini. Ada 3 ini, yaitu uraian tugas yang perlu diungkit, alasan pemilihan uraian tugas, apakah berdasarkan pengalaman, diskusi dan pengamatan, dan juga 3 ada data dukung yang bisa menjadi landasan argumentasi. Lalu uraian tugas itu dipilih 1-3 yang kemudian diidentifikasi isunya. Nah, identifikasi itu dari setiap uraian tugas itu sebaiknya ya minimal 3 lah, sesuai dengan data dukung yang ada. Isu yang dipilih harus berkualitas, dalam arti aktual, mengandung problematik yang tinggi, kemudian diketahui oleh orang banyak dan layak untuk diungkit. Kalau tidak layak diungkit ya bukan isu aktual, bukan aksi berkualitas ya. Lalu dalam formulasi itu hubungkan dengan agenda 3, WOG, manajemen ASN dan pelayanan publik. Lalu akan didapatkan isu terpilih berdasarkan analisis yang disepakati oleh coach dan pembimbing supaya menghasilkan isu yang betul-betul dapat mengungkit uraian tugas dari unit organisasi tersebut, dan kemudian ditetapkan solusinya dari uraian harapan di masa depan dan juga faktor-faktor yang menyebabkan isu itu ada. Berdasarkan solusi penyelesaian isu itu, maka dipilihlah kegiatan-kegiatan kreatif yang merupakan inovasi, minimal 4 kegiatan, dan setiap kegiatan dibuatkan tahap kegiatan yang relevan dengan kegiatan untuk menjawab solusi, minimal 3. Nah, rancangan aktualisasi yang baik paling tidak menyajikan uraian tugas, identifikasi, penetapan dan solusi penanganan isu, penetapan isu, lalu ada kegiatan dan tahapan kegiatan, uraian kualitas hasil kegiatan, kemudian hubungannya dengan nilai-nilai dasar atau substansi yang terkait dengan hasil kegiatan tersebut. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, demikian juga penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Lalu tambahkan juga analisis dampak dari setiap kegiatan, di samping juga ada analisis isu
dan analisis hambatan yang dihadapi serta 10 solusi dari hambatan-hambatan tersebut, dan juga tentu saja adalah apa hal-hal yang patut ada. Nah, marilah kita coba formulir alat bantu matrik kolom 7 ini. Bagaimana caranya mengisi ya. Kolom pertama isilah dengan nomor. Lalu kolom kedua itu isi dengan kegiatan yang paling relevan sebagai kegiatan kreatif. Lalu kolom ketiga diisi dengan tahap kegiatan, dan kolom keempat diisi dengan hasil. Dan hasil ini berupa narasi, bisa juga dokumen dan foto-foto sebagai evidence. Lalu kolom 5 itu adalah aneka, menerasikan aneka dan juga agenda 3. Kemudian keempat, apa visi yang didukung, kemudian juga misi keberapa yang relevan dan diberi dukungan. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai organisasi. Sebutkan dari sekian banyak item nilai organisasi itu mana yang beri dukungan. Kalau 7 ini sudah dipenuhi, maka rancangan aktualisasi itu dapat dikatakan sudah cukup bagus ya. Silakan mengisi. Terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan tadi bermanfaat. Saya kira demikian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Semoga semua sehat dan berbahagia.